dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Randi dan Yusuf Kardowi, di depan kantor Polda Sulawesi Tenggara, Senin siang berlangsung ricuh. Demo yang awalnya berjalan damai berubah ricuh karena mahasiswa tak puas atas hasil pertemuannya dengan pihak Polda Sultra. Masa lalu melempari petugas menggunakan batu. Aparat Brimob Polda Sultra pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. 5 mahasiswa yang diduga menjadi provokator diamankan petugas. Sebelumnya, saling dorong antar mahasiswa dan petugas kepolisian juga terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Polda Sultra untuk bertemu langsung dengan Kapolda Sultra. Dalam aksinya, mahasiswa meminta Polda Sulawesi Tenggara segera mengusut tuntas kematian teman mereka, yang hingga kini belum diketahui siapapun pembunuhnya. Mendesak pihak Polda Sultra untuk segera menyelesaikan persoalan kasus almarhum Yusuf Kardowi. Dan poin kedua, menantang pihak Polda Sultra untuk melakukan dialog terbuka persoalan penuntasan almarhum Yusuf Kardowi. Sementara itu pihak polisi mengaku belum bisa mengetahui identitas pelaku karena tidak ada saksi dan kendala untuk otopsi. Yusuf kan kasus yang gelap. 1842 tidak terpenuhi. Alat bukti tidak terpenuhi. Saksi tidak ada. Puluh unit rumah di permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Senin malam. Di tengah kobaran api, para korban yang panik berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga milik mereka. 27 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Mungkin koslet tadi sempat di kabel terbakar begitu. Oh, di rumah siapa itu, Pak? Rumahnya Dempulang. Itu rumah ada ya penghuninya atau lagi kosong, Pak? Kayaknya dia lagi pergi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pabrik mebel di Mojokerto ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat percikan api las yang menyambar peredam tembok terbuat dari spon. Pabrik mebel seluas 500 meter persegi di Desa Wonokusomo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar pada Senin siang. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang berupa mebel yang sudah jadi dan bahan baku mebel berupa plastik untuk kursi dan meja. Beruntung saat kejadian puluhan karyawan yang sedang bekerja bisa menyelamatkan diri. Api padam setelah 2 jam petugas damkar tiba di lokasi dan berusaha memadamkannya. Diketahui kebakaran terjadi saat seorang karyawan mengelas salah satu bahan mebel dan percikan apinya menyambar tembok berbalut spons. Buat pemantauan jam itu pegang suara. Karena dia kurang pendengarannya, nggak tahu gimana api besar sama teman-teman bisa dipadamkan kok malah besar apinya. Di dalam ada karyawan tadi? Banyak. Akibat kebakaran ini, bahan dan mebel siap kirim ke Jepang ludes dilalap api. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. 3 penumpang minibus meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Jawa Timur. Kecelakaan maut terjadi setelah minibus menabrak truk dari arah berlawanan. Video amatir warga ini merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Jawa Timur, Minggu siang. Minibus yang diketahui membawa 9 penumpang ringsek parah usai menghantam truk dari arah berlawanan. Pengemudi minibus meninggal di lokasi kejadian dan 2 penumpang lainnya tak tertolong meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara 6 penumpang lainnya selamat namun mengalami luka. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi minibus mengantuk, sehingga kendaraannya oleng ke kanan dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Polres Bojonegoro.
Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akibat pecah ban, tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di Magetan, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, 2 orang luka-luka dan kerugian mencapai belasan juta rupiah. Tabrakan terjadi di Kelurahan Takeran, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, 2 pengendara sepeda motor terpaksa dibawa ke rumah sakit di Madiun untuk mendapatkan perawatan intensif karena luka cukup parah. Saat kejadian, sebuah mobil melaju dari arah timur menuju barat. Tiba-tiba ban mobil yang dikendarai pecah dan menabrak 2 sepeda motor yang berada di depannya. Kemudian mobil kembali menabrak 2 mobil dan sepeda motor dari arah berlawanan. Polisi masih memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun ini. Tadi Pak? Itu saya dari barat, terus motor ini Latina dari timur. Dari timur nabraki sepeda motor, terus akhirnya belok ke kanan. Beralih ke informasi, Gubernur Papua Lukas NMB yang tidak hadir pada pemeriksaan KPK hari ini. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB agar mematuhi proses hukum yang sedang dijalani. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali mengagendakan pemeriksaan Gubernur Lukas NMB terkait dugaan gratifikasi. Namun kuasa hukum Lukas NMB memastikan Gubernur Papua itu tidak bisa hadir karena sakit. Lebih jauh, kuasa hukum menyatakan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka secara diam-diam sebagai bentuk kriminalisasi. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga lagi-lagi menurut saya, kenapa ini kriminalisasi? Karena ini dipaksakan untuk menetapkan Gubernur Lukas NMB pada 5 September secara diam-diam. Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB mematuhi proses hukum di KPK. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Lukas NMB bisa dijemput paksa jika terus mangkir dari panggilan Komisi Anti Rasuah. Kasus di aturannya dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DBO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya. KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, Lukas NMB telah dicekal ke luar negeri terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Lukas NMB kembali mangkir dari pemeriksaan KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi. Padahal KPK telah berjanji agar NMB bersikap kooperatif dalam pemeriksaan. Gubernur Papua Lukas NMB kembali mangkir dari pemeriksaannya sebagai tersangka kasus gratifikasi. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayangkan panggilan kedua untuk Lukas NMB agar menjalani pemeriksaan hari ini, 26 September 2022. Tak tanggung-tanggung, KPK memberikan iming-iming untuk NMB agar kooperatif. Di antaranya jaminan memperoleh hak pengobatan jika NMB sakit, seperti yang dikatakan kuasa hukumnya. Selain itu, KPK juga menjanjikan penghentian kasus jika NMB bisa membuktikan asal-muasal dana miliaran rupiah yang diduga mengalir ke kasino di luar negeri. Ya, kami mohon kerjasamanya kooperatif. Nah, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan
dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa. Selain dugaan gratifikasi, KPK akan mengembangkan kasus yang diduga dilakukan NMB ke arah tindak pidana pencucian uang. Hal itu dilakukan setelah mendapatkan informasi terkait transaksi perjudian di luar negeri senilai 560 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Yudisial menyambangi gedung Lembaga Anti Rasuah KPK. Kedatangan Mukti Fajar untuk berkoordinasi terkait pemeriksaan kasus yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar menyambangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta. Kedatangannya terkait kasus yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Komisi Yudisial, KPK, dan Mahkamah Agung akan melakukan tindak pengawasan secara tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan kepada Hakim Agung yang tersangkut kasus korupsi. Hasil dari temuan, KPK memberikan kesempatan Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik. Bahwa KPK memberikan waktu dan ruang. KPK memberikan waktu dan ruang kepada Komisi Yudisial seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan etik kepada hakim dan juga mungkin keterlibatan dari hakim-hakim yang lain dalam wilayah